produk yang paling pertama itu jasa desain, ya karena sesuai dengan namanya itu jasa desain. Nah, jasa desain itu kita buka pertama itu jasa desain, terus jasa cetak stiker, ID card, lanyard, terus undangan, Sablon juga. sablon, terus paper bag, goodie bag, lain-lain. Dan kalau boleh tahu, gimana sih Om bisa memasarkan usaha Om ini? Padahal kan Om ada di kurang strategis lah ya, kalau bisa dibilang tempat usahanya. Apa aja yang Om lakuin untuk ngembangin dan bikin orang percaya gitu dengan bisnis Om? Kalau kita dari awal pemasarannya via sosmed, marketplace Facebook ya. Jadi di grup terus dari teman ke teman di via WhatsApp WA-nya itu. Terus ya sementara itu semua yang kita ini di online aja, apa di marketplace Facebook paling utamanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning dari mata kuliah akuntansi biaya terkait penerapan job order costing di UMKM Azam Pro Design. Sebelumnya, saya Rintan Maharani dengan NPM 2311031 akan menjadi pemateri pertama. Apa itu job order costing? Job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan atau proyek individual. Dalam sistem job order costing, biaya seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dialokasikan ke setiap pesanan atau proyek secara spesifik. Mengapa kami mengambil UMKM Azam Pro Design pada penerapan job order costing? Yaitu karena UMKM Azam Pro Design bergerak di bidang percetakan yang melayani berbagai jenis produk seperti undangan, pin, lanyard, dan lainnya secara custom dengan metode akumulasi biaya tradisional yang tidak memisahkan biaya berdasarkan pesanan, sehingga sulit memberikan gambaran yang akurat mengenai biaya per produk. Selanjutnya, tujuan kegiatan job order costing yang pertama yaitu untuk memahami praktik costing yang ada pada UMKM sebelum menerapkan job order costing. Hal ini mencakup penilaian terhadap kecukupan sistem penghitungan biaya produksi dan gambaran proses pencatatan biaya yang dilakukan. Lalu yang kedua, menjelaskan proses penerapan job order costing pada UMKM beserta kendala yang dihadapi dan bertujuan untuk membandingkan efektivitas penetapan biaya tenaga kerja dengan metode yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, untuk menilai dampak praktik kontrak costing terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam hal akurasi penetapan biaya produksi dan efisiensi pengendalian biaya. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan sistem costing UMKM dengan menekankan pada penerapan order costing yang diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan akuntansi biaya, efisiensi operasional, dan akurasi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah sekilas profil dari UMKM Azam Pro Design yang bergerak di bidang percetakan dan berdiri sejak tahun 2022 yang beralamatkan di Jalan Bumi Manti 2, Bandar Lampung. Adapun visi misi dari UMKM yaitu mendukung ekonomi kreatif dengan produk cetakan berkualitas tinggi dan layanan yang cepat serta efisien. Ini ada beberapa contoh produk dari UMKM Azam Pro Design yaitu ada undangan, pin, dan lanyard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resa Lauren dengan NPM 23110310002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini ada metode akuntansi biaya sebelum penerapan job order costing. Metode akumulasi biaya sebelumnya merupakan sistem pencatatan di mana biaya-biaya seperti gaji, listrik, dan internet dikumpulkan secara keseluruhan tanpa memisahkan biaya berdasarkan produk atau pesanan.
Akibatnya, perhitungan biaya ini menjadi kurang akurat karena tidak ada pemisahan biaya untuk masing-masing produk. Sistem ini menyulitkan untuk menentukan biaya yang tepat untuk setiap produk yang dihasilkan, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan harga dan pengelolaan biaya produksi. Nah, Azam Design Pro ini menggunakan sistem akumulasi biaya tanpa memisahkan produk, di mana semua biaya operasi seperti gaji tenaga kerja, listrik, dan internet ini dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan biaya berdasarkan produk atau pesanan tertentu. Biaya overhead seperti listrik dan internet dialokasikan secara rata ke semua produk yang dihasilkan, tanpa mempertimbangkan penggunaan spesifik sumber daya oleh masing-masing produk. Hal ini menyebabkan perhitungan biaya ini menjadi kurang akurat. Pencatatan biaya dilakukan secara agregat. Yang pertama, biaya bahan baku yang dicatat secara keseluruhan tanpa memperhitungkan jumlah pesanan. Yang kedua, biaya tenaga kerja, gaji pekerja yang dihitung total tanpa membedakan pekerjaan yang dikerjakan. Yang ketiga, biaya listrik dan internet yang dicatat sebagai biaya overhead tetap bulanan tanpa alokasi berdasarkan aktivitas produk. Terdapat manfaat penerapan job order costing bagi mahasiswa, UMKM, dan masyarakat luas. Yang pertama, mahasiswa dapat memperluas pengetahuan tentang akuntansi biaya, meningkatkan keterampilan analisis dan komunikasi, serta mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Yang kedua ada UMKM, mendapatkan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem job order costing, serta memperoleh pengetahuan tentang praktik pengelolaan biaya yang lebih efisien dan peluang kerja sama dengan akademisi. Yang ketiga, masyarakat luas. Penerapan sistem akuntansi yang efektif ini dapat meningkatkan kualitas produk, membuka lapangan kerja, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Nah, analisis SWOT dari UMKM percetakan Azam Design Pro. Yang pertama itu ada kekuatan. Azam Design Pro ini memiliki kualitas produk yang tinggi berkat penggunaan bahan dan mesin modern. Mereka ini menawarkan berbagai layanan seperti undangan, lanyard, pin, dan sablon dengan harga kompetitif, menarik perhatian pelanggan terutama mahasiswa. Yang kedua ada kelemahannya, yaitu kapasitas produksi yang terbatas yang membatasi kemampuan mereka dalam menangani pesanan besar. Keterbatasan modal dan sumber daya manusia ini dengan keahlian teknologi juga menjadi tantangan, mempengaruhi investasi peralatan dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada peluang. Pertumbuhan UMKM di sekitarnya ini dan kebutuhan layanan percetakan untuk promosi dan branding membuka peluang. Selain itu, perkembangan digital marketing memperluas pasar untuk produk cetak seperti brosur dan banner. Yang ketiga, ancaman. Azam menghadapi persaingan yang ketat dari usaha percetakan lain, serta tantangan dari perubahan teknologi yang cepat dan digitalisasi yang mengurangi permintaan terhadap layanan cetak konvensional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Afifa dengan NPM 2311031009. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini adalah setelah penerapan job order costing di UMKM Azam Pro Design. Yang pertama ada identifikasi job. Setiap pesanan pelanggan diperlakukan sebagai job terpisah dengan kode unik untuk memantau biaya dan bahan, seperti pesanan 200 undangan dan 50 muk dengan klasifikasi biaya yang tentunya berbeda. Lalu yang kedua ada pencatatan biaya bahan baku. Bahan baku untuk setiap job dicatat secara rinci sesuai dengan jenis produk, undangan, lanyard, pin, dan muk. Misalnya, biaya bahan untuk undangan ini 200 kertas itu dikali 2.000 per lembarnya. Maka biaya kertasnya mencapai 400.000 dan biaya tinta mencapai 30.000. Yang ketiga ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan waktu kerja yang dihabiskan untuk menyelesaikan setiap job. Seperti diambil contoh, diperlukan 2 pekerja selama 2 hari dengan gaji 50.000 per hari. Maka hasilnya adalah 200.000 untuk biaya tenaga kerja langsung. Lalu di sini ada pengelolaan biaya overhead. Biaya overhead seperti listrik dan internet dialokasikan secara proporsional berdasarkan jam kerja yang digunakan pada setiap job. Sebagai contoh, biaya penggunaan listrik dan internet sebulan adalah 500.000.
Total kerja untuk semua pekerjaan ini sebulannya 500 jam. Maka biaya overhead adalah 100.000 per jam untuk job undangan. Misalkan 20 jam kerja, maka 20 dikali 1.000, 20.000. Menghitung total biaya per job. Setelah menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, total biaya setiap job dihitung seperti 650.000 untuk job undangan. Lalu yang terakhir ada menentukan harga jual. Harga jual ditentukan dengan menambah margin keuntungan, misalnya 30% dari total biaya. Dengan perhitungan 650.000 ditambah 30% sama dengan 845.000. Lalu di sini ada contoh kartu biaya pesanan Azam Design Pro. Bisa dilihat bahwa Azam Design Pro sudah mengikuti standar akuntansi biaya dengan di sini ada nomor pesanan, jenis pesanan, nama pemesan, tanggal mulai, tanggal selesai. Lalu di sini ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, biaya overhead, lalu total biaya produksi. Dari ketiga biaya tersebut didapatkan hasil 5.274.500 dengan biaya pemasaran 30.000 dan harga jual 7.500.000. Maka Azam Design Pro dengan pesanan PIN mendapatkan laba bersih sebesar 2.195.500. Begitu juga dengan undangan pernikahan. Formatnya sudah benar, sudah mengikuti standar akuntansi biaya. Dengan ketiga bahan ini total biaya produksinya adalah 1.418.000. Lalu ada biaya pemasaran 20.000, maka total laba bersih yang didapatkan oleh Azam Design Pro adalah 562.000. Lalu materi yang ini adalah perbandingan metode penerapan sebelum dan metode job order costing. Metode sebelumnya yang digunakan mungkin berbasis akumulasi biaya sederhana. Sementara metode job order costing memberikan pendekatan yang lebih rinci dalam mengelola biaya setiap pesanan ataupun produk. Berikut ini adalah perbandingan mendetail antara kedua metode tersebut. Yang pertama adalah pengelompokan dan pencatatan biaya. Metode sebelumnya penggunaan akumulasi biaya sederhana, di mana biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, overhead dicatat secara keseluruhan dan tidak dibagi menjadi jenis produk ataupun pesanan tertentu. Lalu untuk job order costing sendiri, biaya dibagi berdasarkan pesanan ataupun job tertentu. Setiap pesanan misalnya 1.000 undangan atau 5.000 PIN dianggap sebagai pesanan yang terpisah. Lalu ada penetapan harga. Metode sebelumnya, harga jual sering dihitung secara kasar berdasarkan harga pasar ataupun perkiraan biaya rata-rata. Tapi di job order costing, harga jual dihitung dengan menambahkan margin keuntungan dari biaya aktual dari setiap pemesanan. Yang ketiga ada evaluasi profitabilitas. Metode sebelumnya semua pesanan digabungkan dalam satu laporan biaya, sehingga sulit untuk menentukan pesanan mana sih yang lebih menguntungkan atau yang mungkin mengakibatkan kerugian bagi Azam Design Pro ini. Lalu di job order costing dengan biaya dihitung secara terperinci per pekerjaan, UMKM Azam Pro dapat dengan jelas melihat profitabilitas dari masing-masing pesanan. Lalu ada pengendalian biaya. Metode sebelumnya, biaya tidak dicatat secara rinci untuk setiap produk atau pesanan sehingga sulit untuk menemukan area yang tidak efisien. Tapi di job order costing, setiap komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead dialokasikan untuk pekerjaan tertentu. Lalu yang terakhir ada penggunaan overhead. Metode sebelumnya, biaya tambahan seperti listrik, internet, sewa tempat dihitung secara umum tanpa dialokasikan secara khusus. Tapi di job order costing dialokasikan berdasarkan pesanan atau jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Alianda Ning Prawestri dengan NPM 2311031007. Di sini akan mempresentasikan analisis hasil implementasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya di UMKM yang kami amati, yaitu UMKM Azam Design Pro. Azam Design Pro sendiri itu menjual produk seperti undangan, lanyard, dan PIN, dan sebagainya. Penerapan job order costing di UMKM Azam Design Pro sendiri itu memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya. Berikut adalah analisis hasil penerapannya dalam beberapa aspek.
Yang pertama ada efektivitas dalam pengelolaan biaya. Dengan penerapan job order costing, UMKM Azam Pro sendiri itu lebih efektif dalam mengelola biaya karena pencatatan ini memungkinkan untuk mencatat lebih rinci dan akurat setiap biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Nah, hal ini mencangkup menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk setiap pesanannya. Yang kedua ada efisiensi dalam pengelolaan biaya. Dengan penerapan job order costing, membantu UMKM menghemat uang dan mengendalikan biaya melalui beberapa aspek seperti metode alokasi biaya untuk menghindari pembiayaan overhead yang tidak adil untuk pesanan-pesanan yang mereka lakukan, dan merencanakan penggunaan sumber daya dengan lebih baik dan mengurangi pemborosan dengan mencatat biaya untuk setiap pekerjaan. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi biaya UMKM setelah implementasi. Yang pertama itu ada perubahan dalam pencatatan biaya. Setelah penerapan job order costing, UMKM Azam Pro dapat beberapa perubahan signifikan dalam sistem akuntansi biayanya, yaitu mempengaruhi pengelolaan keuangan dan operasional bisnis. Namun, setelah implementasi, biaya pesanan pekerjaan dipisah dari pencatatan biaya untuk setiap pesanan. Setiap pekerjaan meningkatkan transparansi dalam memahami struktur biaya setiap produk. Yang kedua, ada pengelolaan biaya yang lebih akurat. Sebelum implementasi, biaya overhead seperti listrik, sewa tempat, dan gaji karyawan itu diakui secara umum dan tidak dialokasikan secara akurat untuk masing-masing produknya. Nah, setelah penerapan job order costing ini, UMKM Azam Pro ini lebih bisa mengimplementasikan atau mengestimasi biaya overhead-nya lebih akurat dan rinci. Yang ketiga ada penetapan harga yang lebih tepat. Sebelum implementasi, penetapan harga didasarkan pada perkiraan kasar aja tentang biaya produksi secara keseluruhan. Nah, namun dengan setelah implementasi job order costing, UMKM Azam Pro ini dapat menggunakan metode untuk menghitung harga pokok produksi setiap pekerjaan secara khusus untuk memastikan bahwa harga jual ini mencerminkan biaya nyata yang udah dikeluarkan oleh mereka. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem seperti yang pertama menggunakan metode kombinasi antara job order costing dan proses costing. Kombinasi kedua metode ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya. Kayak seperti job order costing itu memberikan keakuratan yang lebih baik, dan untuk produksi secara massal itu bisa menggunakan proses costing. Yang kedua ada penerapan sistem akuntansi berbasis aktivitas. UMKM Azam Pro ini dapat mempertimbangkan untuk menggunakan perhitungan biaya overhead berdasarkan aktivitasnya. Jadi mereka bisa lebih akurat dan rinci dalam mengestimasi biaya overhead. Yang ketiga ada pembuatan laporan laba rugi. UMKM Azam Pro dapat secara rutin membuat laporan laba rugi per job sebagai bagian dari evaluasi kinerja mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi penggunaan job order costing di UMKM Azam Pro ini bisa membantu UMKM Azam Pro mengelola efektivitas dan efisiensi biaya itu dengan baik, dengan meningkatkan akuransi dan transparansi pengelolaan biaya, dan juga mereka lebih mengetahui mengenai biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi mereka nggak secara kasar menentukan harga jual tanpa memperhatikan biaya-biaya sesuai dengan job order costing ini. Selanjutnya ada dokumentasi dari kami dengan wawancara pemilik dari UMKM Azam Design Pro sendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih.